Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Alia Davala 2 dari kelas 1 CSTR Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten dengan NIM P279041241128 yang akan menjelaskan penerapan fisika dalam keperawatan pada 4 subsistem dengan dosen pengaku Bapak Osip Yasir Al-Misiri, Eskep Nurse MKep. Berikut penjelasannya. Pada bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup menerima suara. Berikut ini adalah beberapa penerapan fisika dalam bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bioakustik. Yang pertama, pada fisika medis. Fisika medis menggunakan prinsip, metode, dan filosofi fisika dalam praktik dan penelitian untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Kemudian ada stetoskop. Pada stetoskop menggunakan hukum azas Doppler untuk mendengarkan suara detak jantung dan bising khusus. Ini adalah contoh SOP penggunaan stetoskop. Yang ketiga ada tersimeter. Tersimeter juga menggunakan prinsip fisika dalam proses pengkajian. Nah, kemudian ada biolistrik. Apa sih biolistrik ini? Biolistrik adalah energi yang dimiliki oleh jaringan biologis yang berasal dari ATP atau adenosin trifosfat. ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Fisika juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang kedokteran. Beberapa penerapan fisika dalam bidang medis antara lain, yang pertama ada uji kelurusan kilomotor, yang kedua uji pencahayaan kilomotor, yang ketiga uji kualitas berkas sinar X, yang keempat pengukuran dosis pasien, yang kelima uji kebocoran tabung. Penerapan fisika dalam biooptik. Salah satunya adalah pemanfaatan laser sebagai sumber untuk meneliti interaksi laser dengan jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan piranti, diagnosis, dan terapi alternatif yang minim efek samping. Optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat cahaya dan interaksinya dengan benda. Dalam optik dipelajari tentang pembiasan, pemantulan, pembelokan, dan dispersi cahaya. Salah satu contoh penerapan fisika dalam biologi adalah dinamika fluida dalam biologi perkembangan. Dinamika fluida ini terjadi ketika udara yang kurang kental mendorong cairan yang lebih kental, seperti udara yang mengembus paru-paru saat bernafas. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang fluida. Yang pertama, fluida adalah zat yang dapat mengalir, seperti cairan dan gas. Yang kedua, fluida statis adalah zat fluida yang tidak dapat bergerak atau bergerak tanpa perbedaan kecepatan antara partikelnya. Fluida statis juga disebut hidrostatis. Yang ketiga ada hukum Bernoulli, adalah prinsip dasar hidrodinamika yang menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluida, tekanan, dan energi potensial. Yang keempat, ada fisika biologi menggunakan alat dan teknik fisika, memahami cara kerja internal mesin dalam organisme hidup. Nah,
teman-teman, itulah tadi penerapan fisika dalam perawatan pada 4 subsistem. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.